Negara kita, Indonesia, tak sedikit memiliki kekayaan warisan budaya tulis yang bernilai tinggi. Bukan saja bernilai historis, tak sedikit naskah tua yang juga bernilai susastra yang artistik dan bahkan syarat akan nilai-nilai spiritual atau keagamaan. Salah satunya ialah Lagaligo. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Lagaligo sering dikenal dengan nama lain Sure Galigo atau kadang juga hanya disebut Galigo. Kitab kuno berbentuk puisi ini berisi mitos penciptaan dari peradaban Bugis. Bahkan bagi sebagian masyarakat Bugis yang masih menganut agama lokal, yakni kepercayaan Tolotang, posisi Lagaligo ialah kitab suci. Bukan saja apa yang tertuang dalam kitab itu sering dianggap benar-benar pernah terjadi. Bahkan bagi penganut agama lokal itu, pembacaan Lagaligo juga harus disertai ritual. Sebelum dibaca, harus ada persembahan, sesaji, dupa, pemotongan ayam atau kambing. Layaknya kitab suci bagi para pemeluk agama secara tradisional. Mereka pun yakin membaca fragmen kisah-kisah Lagaligo sama seperti berdoa. Konon, fungsinya secara magis bisa menjadi obat beragam penyakit, menjadi tolak bala, dan lainnya. Berbentuk puisi epik, karya ini awalnya berupa tuturan lisan. Namun memasuki paruh pertama abad ke-19, karya ini mulai ditulis. Berbentuk puisi tradisional Bugis atau lontara. Komposisi bahasa penyusun puisi ini dianggap indah, berkualitas susastra tinggi. Menariknya, tradisi pembacaan Lagaligo dilakukan sembari dinyanyikan. Cara melakukan Lagaligo dalam bahasa Bugis disebut lawang atau seleang. Lazimnya dilakukan dalam sebuah upacara adat. Jadi, sebenarnya bicara Lagaligo, selain mewariskan tradisi tulisan, juga tentunya tradisi lisan. Sayangnya, sejalan pudarnya pengetahuan lokal perihal teks-teks kuno Bugis dan juga rendahnya tingkat penguasaan masyarakat atas bahasa kuno dan aksara lontara, maka kini jadi ancaman tersendiri bagi upaya pewarisan khasanah Lagaligo. Untuk mengantisipasi hilangnya khasanah kuno ini, Indonesia dan Belanda berkolaborasi mengusulkan Lagaligo masuk dalam daftar World Heritage di UNESCO. Kini sejak 2011, naskah kuno Lagaligo telah ditetapkan UNESCO sebagai Memory of the World. Merujuk pada deskripsi UNESCO, Lagaligo disepakati berasal dari abad ke-14, sekalipun sebenarnya bisa jadi usianya jauh lebih tua. Menariknya, sekalipun Lagaligo bukanlah teks sejarah, karena aspek mitologis narasi itu terasa sangat kuat, tetapi teks ini diakui oleh banyak ilmuwan memiliki pengaruh besar pada bagaimana sejarah melihat masa lalu peradaban Bugis, khususnya masyarakat Bugis di periode sebelum era masuknya Islam. Ditulis dalam format puisi bahasa Bugis kuno berupa sajak bersuku 5. Naskah Lagaligo menceritakan kisah asal-usul manusia, bercorak pra-Islam dan bersifat epik mitologis. Merujuk pada buku Islamisasi Bugis, Kajian Sastra atas Lagaligo, karya Andi Muhammad Akmar 2018. Struktur isi Lagaligo ialah bercerita tentang mitos penciptaan dunia dan penciptaan manusia atau asal-usul manusia pertama yang mendiami dunia. Tokoh utama Lagaligo ialah Saweri Gading, cucu Batara Guru. Cerita dimulai dari dunia yang kosong dan turunnya Batara Guru ke bumi. Alkisah, manusia pertama ini turun di daerah Luwu di utara Teluk Bone. Batara Guru sebagai raja digantikan oleh anaknya, Latiuleng, dan bergelar Batara Latu. Latioleng atau Batara Latu memiliki anak kembar, yakni Saweri Gading dan Weten Riabeng. Sengaja keduanya dibesarkan terpisah. Sebagai saudara kembar, mereka baru bertemu lagi saat menginjak usia dewasa. Saweri Gading terpesona dan jatuh hati pada saudara kembarnya. Saweri Gading pun berniat menikahi Weten Riabeng. Rahasia keluarga yang selama ini disimpan pun dibeberkan. Diceritakanlah kepada Saweri Gading jika Weten Riabeng sejatinya ialah saudara kembarnya. Sementara itu, kawin saudara sedarah diyakini bakal mendatangkan bencana. Untuk itu, cinta Saweri Gading jelas bertepuk sebelah tangan. Kasih yang tak sampai ini kemudian mengantarkan Saweri Gading pergi merantau ke daratan Cina. Di sana, Saweri Gading bertemu putri yang berwajah sama persis dengan saudari kembarnya, bernama Wecudai, anak seorang raja di daratan Cina. Setelah melewati serangkaian kisah dan peristiwa, lahirlah anak laki-laki sebagai buah cinta dan perkawinan mereka. Anak laki-laki inilah yang kemudian diberi nama Lagaligo.
Sekembalinya Saweri Gading dan Wecudai ke Luwu, kerajaannya yang terdahulu, kapal yang dinahkodainya pun karam. Mereka berdua lantas menjadi penguasa dunia bawah. Sedangkan saudari kembarnya, Wetenriabeng, naik ke alam dewa atau dunia atas. Tak berselang lama setelah itu, semua manusia pertama itu dipanggil kembali pulang ke alam dewata, meninggalkan Lagaligo dan saudara lainnya di dunia tengah dan menjadi penguasa Luwu. Disebutkan, Lagaligo menjadi teks susastra yang populer karena beberapa kekuatan atau kelebihan. Pertama, isi ceritanya terdiri puluhan episode dengan cara penulisan yang memiliki aturan sastra yang ketat. Isinya antara lain memuat norma, konsep kehidupan, budaya, silsilah dewa-dewa, dan asal-usul orang Bugis. Yang kedua, epos Lagaligo juga ditemukan dalam berbagai versi serta serpihan-serpihannya ditemukan di luar Sulawesi Selatan, seperti di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kelantan, dan bahkan Trengganu, Semenanjung Melayu. Selain itu, teks Lagaligo cukup banyak tersebar di berbagai perpustakaan di negara-negara Eropa maupun Amerika. Yang ketiga, warisan budaya Bugis kuno yang tertera di Lagaligo hingga kini masih dilakukan dalam kehidupan masyarakat Bugis sehari-hari, setidaknya dalam upacara adat mereka. Sebutlah ritual Mapalili misalnya, yaitu upacara turun ke sawah. Juga masih terlihat tradisi Mak Sure atau Mak Galigo, yaitu melakukan sair Lagaligo di Kabupaten Pangkajene, Sidenreng Rapang, Wajo, Sopeng, Baru, dan Luwu. Bahkan sekelompok masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rapang yang dikenal sebagai penganut kepercayaan Tolotang menganggap dirinya sebagai pewaris spiritual Bugis dan pengikut Saweri Gading. Yang keempat, sejalan masuknya agama Islam, maka secara susastra muncul fenomena intertekstual. Ini terlihat pada Lagaligo versi Botina, Ila, Dewata, Sibawa, We atau unsur Islam ini masuk sebagai bentuk formula doa berbahasa Arab, menukil ayat Al-Quran, dan nama-nama Asma'ul Husna. Menariknya, masuknya unsur Islam tidak serta-merta menggeser kepercayaan lama, melainkan cenderung disajikan berdampingan. Dengan begitu, pada cerita-cerita baru atau yang telah mendapatkan unsur-unsur baru, yaitu Islam, tetap saja bisa dikatakan bahwa naskah-naskah ini menjadi bagian dari warisan sastra Lagaligo. Yang kelima, Lagaligo menjadi perhatian masyarakat dunia setelah Robert Wilson, seorang sutradara avant-garde terkenal dari Amerika Serikat, membawa teks ini ke panggung teater internasional. Pertama kali dipentaskan di Singapura pada 20 hingga 23 Maret 2004. Selang 2 bulan kemudian dipentaskan ke negara-negara Eropa, kemudian berlanjut ke negeri Paman Sam. 2 tahun lebih berselang, Lagaligo dipentaskan di Indonesia, yakni di Jakarta pada 10 hingga 12 Desember 2006. Dan barulah setelah melanglang dunia hampir 7 tahun, Lagaligo kemudian dibawa pulang dan dipentaskan di kota Makassar pada 23 hingga 24 April 2011. Pada tahun yang sama ini pula lah, UNESCO kemudian menetapkan Lagaligo sebagai Memory of the World dalam bentuk pusaka dokumenter atau documentary heritage. Dan terakhir atau keenam, daya tarik lain dari Lagaligo ialah ukuran keseluruhan teks tersebut sangatlah besar. Diperkirakan terdiri dari 6.000 halaman folio atau 300.000 baris puisi. UNESCO menggarisbawahi sebagai produk karya sastra yang paling produktif di dunia. Merujuk pada tulisan Profesor Nur Hayati Rahman yang menukil pendapat Karen dan Sir Chokolhov, dikatakan Lagaligo ialah sebagai karya terpanjang di dunia, lebih panjang daripada epik India, yaitu Mahabharata dan Ramayana, juga lebih panjang daripada epik Yunani, yaitu Homerus. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar kalian bisa memberikan masukan tentang video ini, atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya, karena berbagi itu indah.